Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran di subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui penugasan, siswa mampu menentukan keragaman karakteristik individu masyarakat Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa mampu membedakan pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa dengan benar. Nah, kita mulai ya pembelajaran yang pertama. Di sini Bapak memiliki gambar mengenai masyarakat majemuk. Di sini ada yang berpakaian tradisional yang beragam, ada juga memakai senjata yang beragam, tarian daerah yang beragam juga. Nah, keberagaman dari masyarakat Indonesia ini kita juga bisa sebut dengan masyarakat majemuk. Nah, anak-anak, masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang plural atau majemuk. Nah, artinya dari majemuk ini adalah bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari beragam karakteristik yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Nah, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini merupakan suatu khazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita pun bisa belajar dengan budaya dari kebudayaan lain gitu ya, seperti orang Sunda yang belajar kebudayaan dari daerah Kalimantan, orang Sunda yang belajar bagaimana cara bernyanyi lagu daerah dari Sulawesi misalkan. Seperti kemarin kita belajar menyanyikan lagu Kicir-Kicir ya, karena Kicir-Kicir kan merupakan lagu dari Betawi atau Jakarta. Nah, kita belajar sebagai orang Sunda ini juga merupakan bentuk kita dalam menghargai keragaman sehingga terjadinya atau memperkukuh persatuan dan kesatuan di Indonesia. Nah, tadi kita sudah bahas ya mengenai keragaman. Nah, anak-anak, keragaman di Indonesia sendiri kita ketahui ya sangat beragam gitu ya. Nah, keragaman ini setiap individunya ini sangatlah berbeda karena setiap individu pasti memiliki ciri atau karakter yang melekat pada diri individu atau kita sebut dengan karakteristik individu. Nah, karakteristik individu ini kita bisa lihat dari agamanya, kemudian ada juga rasnya, ada juga pengetahuannya, ada juga dari jenis kegemarannya, ada juga dari fisik, ada juga dari suku. Nah, inilah keragaman karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Walaupun beragam, kita harus tetap saling menghargai dan kita harus tetap menjunjung yang namanya persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya. Nah, setelah kita belajar mengenai keragaman dari karakteristik masyarakat Indonesia, nah, kita bisa mengambil manfaatnya. Dari manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini, yang pertama, dapat belajar saling menghargai setiap karakter individunya ya. Jadi kita menghargai teman kita, menghargai orang lain. Nah, itu manfaat dari keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Walaupun kita berbeda, kita juga harus bisa atau tidak membedakan orang lain yang berbeda itu sendiri. Seperti kita berteman dengan orang yang dari daerah Jawa, berteman dengan dari orang daerah Sumatera. Nah, ini juga kita belajar bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya, belajar bertoleransi. Jadi, kita tidak membandingkan dan membedakan terkait keragaman karakteristik individu. Selanjutnya, ada saling melengkapi sesama individu. Kemudian, hidup rukun dalam masyarakat. Nah, inilah manfaat dari keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Nah, kita lanjutkan di materi selanjutnya ya. Nah, anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan pekerjaan. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai kegiatan ekonominya, nah hari ini kita akan sedikit belajar mengenai pekerjaan. Nah, pekerjaan ini sebenarnya terbagi menjadi dua anak-anak. Nah, yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kira-kira Bapak memiliki sebuah gambar nih. Nah, di sini ada orang yang sedang
memanen padi ya. Kemudian ada juga seorang yang sedang membuat kursi. Nah, kira-kira pekerjaan ini pekerjaan menghasilkan barang atau jasa? Iya, betul ya. Pekerjaan ini menghasilkan barang. Nah, jadi apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Jadi, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Seperti padi, bisa menjadi beras, itu dipergunakan ya. Ada kursi, digunakan untuk duduk. Nah, itu juga dipergunakan oleh seseorang. Nah, di sini Bapak juga punya gambar selanjutnya. Ada seorang guru yang sedang mengajar muridnya. Ada juga gambar dokter perawat. Nah, di sini kira-kira pekerjaannya menghasilkan apa? Iya, betul. Di sini pekerjaannya menghasilkan jasa. Nah, di sini guru memberikan pelayanan kepada siswa agar siswanya mengerti terhadap pembelajaran. Kemudian ada juga dokter yang memberikan pelayanan kesehatan. Nah, di sini tidak ada barang yang diberikan atau barang yang digunakan ya, tetapi di sini siswa dan pasien itu merasakan dari pekerjaan seorang guru dan seorang dokter atau perawatnya. Nah, jadi pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Nah, itu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kalau pekerjaan yang menghasilkan barang, itu berarti pekerjaan yang menghasilkan barang. Seperti itu ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.